Pemirsa, tadi Kang Pei sempat menyatakan bisa jadi dalam satu WO itu ada 35 sampai 100 orang. Dikalikan jumlah WO yang ada di Kota Bandung. Bisa terbayang jumlah seniman yang terdampak COVID-19 seperti apa, tapi belum adanya bantuan begitu dari pemerintah. Nah, sebetulnya seperti apa sih cara bertahan hidup para pelaku seni di tengah COVID-19? Mungkin Teh Ida dulu. Kalau dari kami ya mungkin pemilik sanggar ataupun koreografer, mungkin ada beberapa yang masih punya tabungan, mungkin masih bisa menggunakan tabungan itu. Nah, kami pun kalau untuk mereka-mereka yang mungkin kita punya tim ya, punya anak buah gitu kan, sama sekali tidak ada penghasilan gitu. Akhirnya ya kita semua paling menjual barang-barang yang memang masih ada gitu, yang bisa dijual. Mungkin ada juga sih beberapa lomba gitu yang secara online, tapi kan tidak semua bisa mengikuti lomba itu. Oke, gitu. tapi kan banyak juga saya sempat melihat beberapa berita gitu yang para pelaku seni yang mengatakan bahwa saat ini beralih profesi banting setir jadi pembuat kampret misalkan, atau Betul. pembuat baju batik. Terus seperti apa sih Teh? Hampir semua kalau di kalangan penari ya, hampir banyak sekali yang menjadi penjual online. Mungkin itu dari makanan, Iya, itu betul. fashion, atau apapun itu. Pasti banyak yang menjadi penjual online gitu. Oke, tapi ini kan saya sempat mendengar ada beberapa berita online yang mengatakan Dinas Pariwisata ini akan memberikan bantuan bagi para pelaku seni. Nyatanya seperti apa? Ya, Kang? nyatanya betul akan. Akan ya, baru akan bahkan setelah 6 bulan COVID-19. Ya masih akan. Oke. Masih akan gitu. Jadi menarik memang untuk bantuan tadi bahwa kami para seniman pun ketika mungkin ada naluri seni itu adalah lebih ke kita bermain rasa ya Kang ya. Jadi apabila kita melihat situasi keadaan, jujur kita juga kalau bicara kebutuhan sama kita punya kebutuhan. Betul. Tapi tatkala kita hidup di masyarakat, sejauh ini kita lebih menjadi penghibur masyarakat, tentu kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada saat terjadi COVID, yang saya rasakan, ada sisi lain yang muncul Kang. Adalah ketika kita sama-sama berlomba untuk memperebutkan yang namanya bansos ibaratnya gitu kan. Tapi ketika lirik kita ke samping kiri kanan, luar biasa. Yang membutuhkan masih cukup banyak dibanding kita. Sehingga akhirnya kalau saya rasakan, saya pribadi banting setir Kang. Saya merapat ke salah satu pemerintahan desa karena saya betul tinggal di desa. Saya bergabung dengan relawan dan seumur hidup saya belum pernah berhubungan dengan yang namanya, mohon maaf ya, penggalian kubur gitu kan. Akhirnya saya tergabung di situ. Karena memang tujuan satu adalah berangkat dari naluri, apa yang bisa saya lakukan selain mungkin ini bukan karya gitu kan, tetapi bagaimana pemikiran yang saya tinggal di rumah stuck gitu kan dengan pemikiran yang lain-lain, saya keluar berbuatlah sesuatu demi bangsa. Oke, artinya berarti kalau ini memang lillahi ta'ala, bukan Lillahi banting ta'ala. setir untuk mencari nafkah di Lillahi bidang ta'ala, itu kan? lillahi ta'ala. Dan saya yakin bahwa tidak cukup tidak hanya saya saja yang memang notabene tadi berbicara bahwa banting setir untuk mendapatkan income, tidak juga Kang. Banyak juga teman-teman yang banting setir adalah untuk mengekspresikan pikiran, mengekspresikan rasa yang akhir-akhirnya adalah urusan penghasilan mah nuturkeun lah kumaha engke rezekina, ibaratnya seperti itu gitu kan, larinya seperti itu. Karena kalau seniman mungkin kalau nggak digerakin ya, kalau tidak berkreativitas akhirnya mentak gitu. Gitu. Yang dilakukan Teteh dan juga kawan-kawan di Sanggar Seni seperti apa? Apa aja Teh? Paling kita berkreativitas, kita bikin karya-karya tari aja secara online, tapi itu pun bukan untuk mencari penghasilan gimana gitu, hanya untuk mengekspresikan saja daripada diam gitu kan. Karena kalau terus-terusan kita diam kan apa yang bisa dibuat. Oke, menarik sekali karena memang tadi sempat dikatakan janjinya dari Dinas Pariwisata akan memberikan bantuan seperti itu kan. Tapi nyatanya masih belum. Sebetulnya kalau mekanisme yang didengar seperti apa sih Kang? Mekanisme yang didengar adalah adanya pengisian online. Pengisian daftar online ya? Dari kabupaten kota, kemudian dari provinsi. Cuman konteks itu alhamdulillah sampai detik ini kami khususnya belum tiba informasi itu, tetapi kami pun tidak memaksakan harus tiba gitu kan. Karena ketika mendengar sebagian orang dengan
bantuan yang kami rasa bukan berarti mengecilkan, Kang ya. Ya. Itu mungkin menyambung hidup untuk beberapa hari. Saya rasa mungkin kalau seandainya usul atau mungkin para seniman menginginkan bahwa bukan dalam bentuk bantuan langsung itu, makanan, bukan itu yang kita butuhkan. Oke. Tapi bagaimana kita diberikan sebuah lahan garapan. Taruh kata ibaratnya mungkin beberapa rekan bahwa kami itu seniman butuh ekspresi, butuh tempat berbuat sesuatu. Baik, Kang Pei sudah ada penelpon. Halo, kita langsung tersambung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Kang Adi ya. Iya, dengan Adi di Cicalengka. Oke, Adi dari Cicalengka. Oke, silahkan langsung Kang Adi pertanyaannya. Ini Kang, Teteh mau bertanya aja. Kalau sekarang kan dalam masa new normal ya AKB. Apakah sudah bisa menerima job atau bagaimana? Kalau sudah bisa menerima, apa saja yang harus dilakukan? Persyaratan apa aja gitu yang mesti dipenuhi untuk tampil gitu para pelaku seni. Cuma itu aja mungkin. Oke, sudah cukup ya Kang Adi? Oke. Mangga. Ini Kang Empe dan juga Teh Ida seperti apa nih? Kira-kira kalau yang apakah masih masih bisa dilakukan dan protokolnya seperti apa? Ya. Sebetulnya alhamdulillah ya beberapa hari yang lalu kebetulan kami masuk order baru juga, baru satu sih sebetulnya tapi belum fix ya. Dimana mungkin kami juga menyampaikan kepada klien bahwa protokol kesehatannya harus ABCD diikuti. Ternyata klien gamang juga untuk menyikapinya. Padahal mungkin beliau juga tahu tentang protokol. Konteksnya adalah ketika berbicara masalah undangan, Kang. Kita berbicara di wedding organizer yang memang kita membuat konsep, menawarkan sebuah sajian. Ada klien kami yang masih berpikir tentang bagaimana atuh Kang kalau seandainya undangan kami harus dibatasi. Nah ini problem juga gitu kan. Kita sampaikan bahwa ini bukan kami yang harus membatasi gitu kan ke klien. Ini sebuah ketentuan protokoler yang harus seperti itu. Mau tidak mau kami juga tidak akan marah kedewang dalam artian ayo bisa nggak bisa. Nah hal itu menjadi pertimbangan. Yang kedua juga masalah pementasan. Konteks pementasan ini notabene secara tidak langsung kita pentas adalah di satu wedding kata ya. Di satu wedding otomatis itu kan hiburan bukan untuk yang nikahnya saja. Betul. Tapi hiburan untuk para pengunjung juga gitu. Akhirnya kliennya berpikir bahwa ngapain harus ngundang yang hiburan? Betul. Toh orangnya juga nggak ada. Pengunjungnya juga tidak ada, begitu, tamunya juga tidak ada. Betul. Nah, itu kan untuk wedding. Nah, kalau untuk seni lain seperti seni tari seperti apa? Apakah hal yang serupa juga dirasakan? Iya, apalagi kalau untuk di tari ya, karena kita pertunjukan pasti melibatkan penonton yang banyak. Betul. Itu apalagi kalau pentasnya itu di luar, di outdoor kan pasti harus dengan aturan yang seperti itu mungkin agak sedikit sulit. Mungkin tadi pertanyaan Kang Adi juga sebetulnya sama dengan pertanyaan saya kepada pemerintah, kapan kami diizinkan untuk berkreativitas lagi? Gitu. Dan sampai saat ini masih belum ada informasi dari pemerintah secara ofisial, begitu ya? Betul. Selepas jeda kita akan mengoreknya. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.